2 hari yang lalu mantannya Sophie menghubungi Sophie lagi. Dan Sophie diajak balikan. Karena dia juga udah ditahu sama keluarganya Sophie. Sophie juga udah tahu keluarganya dia. Ya, Sophie mau bilang apa? Berarti kamu lebih milih dia daripada kakak? Jadi kalaupun kamu mengatakan kamu sayang sama kakak, atau mungkin Sophie suka sama kakak, malah saya sering telepon kamu kayak menunggu gitu sih. Makanya kayak takut aja. Tapi saya sebenarnya mau ngomong sesuatu juga sih sama Sophie. Saya mau jujur. Tapi tunggu bentar ya, saya mau ambil salon dulu ya. Biar saya lebih tenang, karena Sophie juga tenang, biar kita dalam posisi jernih untuk mengambil keputusan ini ya. Oke, tunggu bentar ya. Saya mau nyanyi bentar. Hah? Filayalik amal banadik mustaqla alik wa isniluak bali masabur bihawak ala kul walaini kul wa muswaya filayalik amal banadik mustaqla alik wa isniluak bali masabur bihawak ala طول والليل طول ونمس وياك كل يوم يفوت كل يوم يعذب أصحابي وأموت يجي مليون مرة لوني كل يوم يفوت كل يوم يعذب أصحابي وأموت يجي مليون مرة لوني لو سمعني صوت قرب خذ بيدي يا دائما نصير في الليالي عمل بناديك مشتاق لعليك ويسني لؤاك بل لما صبر بهواك على طول والليل يكون ونمس وياك في الليالي عمل بناديك مشتاق لعليك ويسني لؤاك بل لما صبر بهواك على طول والليل يكون ونمس وياك
مشتاق لعليك ويسني لقاك بل لي مسغول بهواك على طول والليل طول ونمس وياك بالليالي عمل بناديك مشتاق لعليك ويسني لقاك بل لي مسغول بهواك على طول والليل طول ونمس ya, tapi jujur Sob, saya ingin jujur sesuatu hal sama Sophie. Itu. Sebenarnya dari semenjak pertama kali kita ketemu sampai detik ini, semua pertemuan kita itu Kok diam? semua pertemuan kita itu didokumentasikan. Itu kan? Ya. Tapi Sophie janji jangan marah ya. Beneran jangan Iya. marah. Apa? Makanya diam. Makanya ngomong. Ini ngomong berhenti semenit. Ngomong 2 detik berhenti semenit. Jangan marah, kamu cantik kalau marah. Enggak. Itu kan cantik. Apa? Ya jujur ya sih. Gini dah. Saya mau liatin langsung ya. Saya mau liatin langsung biar Sophie tahu semuanya. Sebenarnya saya bukan gembel, Sophie. Maksudnya apa ya? Berarti selama ini cuma jadi bahan konten aja. Hah? Berarti selama ini saya cuma jadi bahan konten aja. Kenapa? Berarti selama ini saya cuma jadi bahan konten aja. Kamu salah. Apa? Makanya senyum kamu jalan kayak. Enggak, berarti emang selama Kamu ini. marah kayak. Enggak. Jawab aja, nggak usah berbelit-belit. Saya jujur, kalau saya itu dari awal ketemu sama Sophie sampai detik ini, semua itu saya videokan dan itu saya upload di YouTube. Saya itu konten kreator. Secara spesifiknya itu saya YouTuber, tapi bukan bermaksud buat jadikan kamu bahan konten belaka, melainkan itu terjadi secara spontan dan itu saya nikmati. Dan sampai detik ini saya benar-benar bersyukur dan sangat berterima kasih bisa ketemu sama Sophie. Dan Sophie juga orangnya baik yang pastinya tidak akan pernah bisa marah sama sekali. Kenapa harus dikontenin? Hah? Kenapa harus dikontenin? Maksudnya kenapa setiap kali kita ketemu harus dikontenin dan aku nggak tahu? Dan harus dipublish, harus di apa sih namanya? Di up. Ya sebagai dokumentasi aja, kan itu bisa kita lihat sebagai story kan, sebagai sejarah. Ya kenapa pertemuan. nggak disimpan sendiri aja? Kenapa harus di up? Kenapa harus disebarin ke semua orang? Berarti dari semua perkataan, dari semua perbuatan itu hanya sebatas konten.
Maksudnya? Dari kakak ngombalin saya, kakak ngebaperin saya itu hanya sebatas konten. Hanya sebatas konten YouTube-nya aja. Shopee. Enggak, jawab, enggak usah. Shopee. Lazada. Terus saya panggil apa? Kan Shopee namanya. Ya jawab aja. Ya, saya jawab kalau saya sayang sama Shopee. Enggak, bukan itu jawabannya. Terus apa maunya Shopee? Kenapa dia harus di-up gitu loh? Kenapa nggak jujur dari awal? Ya, saya Berarti semuanya hanya sebatas konten. Enggak, Shopee. Enggak. Bukan bahan konten Shopee, tapi kayak semua itu saya dokumentasikan dengan sengaja, dengan sadar, biar nanti saya bakal jujur sama Shopee, biar Shopee lihat semuanya. Tapi bukan berarti semua kata-kata dan perbuatan saya itu hanya tentang konten, tapi saya benar-benar sayang sama Shopee, saya benar-benar nyaman sama Shopee. Dan kalau seandainya itu hanya tentang konten, mungkin saya akan membuat dengan wanita-wanita lain, karena banyak wanita yang lain selain Shopee. Kalau itu nih saya jadikan konten. Tapi ada satu hal yang lebih. Kenapa saya ajak Shopee sampai detik ini ngonten? Karena saya nyaman sama Shopee. Bohong. Ya kalau saya bohong, ya kenapa saya harus sering ketemu sama Shopee sih? Mungkin saya bisa aja sama cewek-cewek lain, tapi karena saya ngerasa nyaman dan saya ngerasa chemistry kita ada gitu loh. Tapi kan tetap dikontenin. Ya kalaupun seandainya itu konten, apakah itu yang akan menghalangi rasa sayang saya sama Shopee? Oh oke. Berarti saya cuman hanya sebatas konten. Shopee. Terus jangan-jangan kakaknya udah punya istri ya? Terus? Kok terus? Ya maksudnya kenapa kamu bilang kayak gitu? Soalnya saya dikontenin gitu loh. Dari awal kita ketemu. Ya maksudnya dari sebesarnya kenapa kamu bilang saya udah punya istri? Soalnya setiap kita keluar atau gimana-gimana kita ketemu segala macam, kakak nggak pernah kayak ungkapin perasaannya gimana gitu. Kayak bahasa kasarnya dah ya, saya digantung. Ya kalau saya gantung dong mati kamu. Ya anjir lah. Nggak, saya percaya Shopee itu orang yang nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Ya jujur aja. Iya saya jujur. Udah punya istri. Saya? Iya. Ya kalau saya punya istri nggak mungkin saya bakal sayang sama Shopee. Kan cuma dikontenin. Itu bukan konten Shopee. Mungkin gini, mungkin gini. apa? Gini Shopee. Pertama saya jujur, saya jadi gembel. Kenapa saya jadi gembel? Karena saya ingin menguji Shopee itu seperti apa, watak dan sifat aslinya. Yang kedua, kenapa saya juga jadi YouTuber? Karena saya tidak ingin membuat sebuah dusta di belakang Shopee, atau mungkin Shopee akan merasa nggak enak setelah saya kasih tahu. Kenapa saya jadi gembel? Karena saya ingin menguji Shopee. Yang kedua, kenapa saya tidak jujur langsung jadi YouTuber? Karena saya ingin melihat Shopee ke apa adanya, kayak bisa menerima semua dari laki-laki kalangan manapun. Dan sekarang Shopee tahu saya, bukan berarti saya jadikan Shopee sebagai bahan konten, tapi itu saya jadikan sebagai jembatan saya untuk menjadikan Shopee dan untuk mengenal Shopee lebih dalam. Kenapa saya ingin mengenal Shopee lebih dalam? Buktinya saya sering ngajak Shopee ketemu, dan saya sering ngajak Shopee jalan-jalan, ketemu dan segala macam kan. Ya kalau seandainya itu hanya tentang konten, ya kenapa saya harus sama Shopee terus? Pasti saya sama cewek lain kan. Tapi itu bukti rasa sayang saya sama Shopee. Berarti pertemuan kita kali ini dikontenin juga. Menurut kamu? Ya aku nggak tahu. Ya saya juga nggak tahu sih. Gila. Gila. Beda gini dah. Kamu menerima itu kan? Terima nggak ya? Enggak deh. Serius. Ya setelah kamu tahu itu, gimana perasaanmu? Marah sih orang. Marah? Iyalah. Saya nggak percaya kalau Shopee bisa marah. Orang dari awal dibohongin. Tapi gimana kalau
saya sayang. Ya, saya juga sayang. Hah? Saya juga sayang. Kenapa? Saya juga sayang. Nggak usah budak-budak. Enggak, maksudnya gini Sofi. Tadi kan kamu mau ngomong kan, mau ngomong sesuatu kan. Apa yang kamu mau ngomongin? Kan udah tadi dari awal kita bertemu. Apa? Kebiasaan budak. Oh iya iya. Masalah perasaan. Iya. Saya minta maaf ya. Saya udah sejauh ini sama Sophie, dan jujur saya nyaman, saya sayang sama Sophie. Dan saya nggak bisa kehilangan Sophie seterusnya. Menurut Sophie gimana? Sebenarnya tau nggak sih alasan saya nanya gitu? Nanya apa? Nanya tentang perasaan segala macam. Tahu nggak? Nanya perasaan kayak gimana sih? Kayak yang tadi gimana kakak ke Shopee segala macam. Tahu nggak sih alasan? Apa? Sebenarnya tapi mau minta maaf ya. Ya, kenapa kamu minta maaf? Masalah perasaan kayak gimana sih maksudnya? Sebenarnya Sophie udah tahu gimana perasaan kakak ke Sophie. Sophie juga jujur udah taruh harapan lebih ke kakak juga. Udah cinta segala macam. Hah? Iya, Kamu udah cinta? jujur iya. Tapi Saya juga cinta sih. sebenarnya berat sih untuk mengungkapin semuanya. Tapi ya kita harus mengungkapin. Soalnya 2 hari yang lalu mantannya Sophie menghubungi Sophie lagi, dan Sophie diajak balikan. Sophie diajak balikan sama dia, soalnya kita itu putus secara baik-baik. Maksudnya kita itu sebenarnya nggak mau putus, tapi karena kehalang restu orang tua kan juga ya yang pertama. Sama mantanmu itu? Ya, Sophie sama dia itu udah 5 tahun. Tapi karena orang tuanya dia nggak ngerestuin hubungan kita, jadi ya udah. Soalnya kan kita beda keyakinan juga kan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu itu dia tiba-tiba hubungin Sophie, bilang kalau dia udah masuk Islam, dan orang tuanya juga tiba-tiba ngerestuin hubungan kita. Kita dijodohin. Maksudnya Sophie dijodohin sama mantannya. Terus? 1 minggu lagi Sophie bakal diajakin ke rumahnya. Hah? 1 minggu lagi Sophie bakal diajakin ke rumahnya. Kayak kenalan sama keluarga besarnya, orang tuanya. Rumahnya di mana? Di Jogja.
Ya maksudnya kamu apa sih? Maksudnya saya kan sayang nih sama Sophie. Saya juga cinta sama Sophie. Dan saya siap loh untuk memperjuangkan Sophie. Iya tahu, tapi Dan Sophie juga bilang Sophie bilang juga sayang sama kakak dan cinta sama kakak. Terus maksudnya ini semua apa sih? iya. Sekarang juga saya cinta loh sama kakak, tapi dalam keadaan Sophie dijodohin sama masa lalunya Sophie juga kayak nggak bisa apa-apa. Aku udah dijodohin. Ya terus maksudnya kamu ngungkapin perasaan kayak gitu maksudnya apa sih? Ya biar kakak tahu gimana perasaan Sophie ke Saya kakak. udah tahu perasaan Sophie dan Sophie juga udah tahu perasaan saya. Terus maksudnya Biar kamu nggak sejauh itu, biar hubungan kita nggak sampai sejauh. Sebenarnya Sophie itu kemarin sempat nolak, tapi karena orang tuanya Sophie juga ya udah sama dia segala macam, jadinya karena dia juga udah ditahu sama keluarganya Sophie juga udah tahu keluarganya dia, ya Sophie mau bilang apa. berarti kamu lebih milih dia daripada kakak. Hmm? Dari hati yang paling dalam mungkin sekarang kakak ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngehubungi itu kayak ya udah, masa lalu 5 tahun kak, 5 tahun itu kita LDRan, tapi tiba-tiba dia kayak gitu, jadi ya udah, dia ngajak serius, dia juga udah masuk agama kita kan. Ya udah itu kan masa lalumu kan. Ya maksudnya saya ingin memberikan, Kenapa? maksudnya saya ingin memberikan masa depan, saya ingin memperjuangkan Sophie dan saya nggak ingin lihat Sophie kembali ke masa lalumu dan saya siap untuk itu. Sekarang saya tanya Sophie, itu artinya apakah Sophie lebih memilih masa lalu Sophie atau saya sebagai masa depan? Dia udah ngelamar aku. Hah? Dia udah ngelamar aku. Maksudnya? Kita udah lamaran. Di hati masih teringat kenangan yang paling terindah. Kemarin terus kenapa kamu bilang nggak ada pacar sih? Kan dia ngomongin aku 2 hari yang lalu. Nah, kemarin ini dia ngelamar aku. Dia datang ke rumah dengan itikat baiknya. Jadi orang tua aku juga ngerestuin sama dia. Kenapa jadi rumit kayak gini sih? Minta maaf ya. Hah? Aku minta maaf. Kenapa? Aku minta maaf. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya maksudnya gini sih Sob. Kamu nggak perlu minta maaf atas itu, dan memang pada faktanya bahwa saya takut untuk mencintai Sophie ya karena itu yang terjadi kan, dan itu semua terbukti omongan saya. Saya tahu mungkin kamu sayang sama kakak dan kamu pun tahu kalau saya sayang sama Sophie, dan bila itu bersentuhan dengan masa lalumu, untuk apa saya mencintai seorang yang belum move on dengan masa lalunya? Untuk apa saya harus ngebatin dan memikirkan orang yang saya cintai sementara orang yang saya cintai itu masih kembali ke masa lalunya? Seulang-ulang saya mencoba lupakan, dia tuh belum bisa untuk relakan. Kenapa
Oleh sebab itu saya menghargai itu. Jadi nggak apa-apa sih. Semoga kamu bahagia dan semoga kamu mendapatkan masa depan sesuai dengan ekspektasi dan harapanmu saat ini kepada dia. Dan semoga kamu berjodoh dengan dia. Intinya doa yang terbaik buat kamu. Apapun yang terjadi dengan hidup saya, itu bukan lagi hakmu. Dan apapun yang terjadi dengan hidupmu itu pun bukan hak saya. Tapi saya ingin berhubungan lebih baik ke depannya. Dan saya doakan, jika memang masa lalumu itu adalah pilihanmu, saya doakan yang terbaik untukmu. Dan semoga dia memberikan masa depan dunia dan akhirat untukmu, untuk orang tuamu, untuk anak-anakmu, dan semua keturunanmu. Apa salah masih berharap banyak. Saya cuman kecewa aja sih, kayak kamu dengan polosnya, dengan senyuman yang begitu manis, dengan perkataan yang begitu indah. Saya nggak percaya kalau kamu punya masa lalu, dan saya nggak percaya kalau kamu sudah punya tunangan. Kalau sebagai tahu sayang, biar sayang bawa hati kembali pulang. Ya udah sih sob, selamat. Terima kasih. Tapi semua kita tetap berhubungan baik ya. Salam juga untuk orang tuamu, untuk calon masa depan. Apa salah masih berharap banyak. Sulang-ulang saya mencoba